Nah Pak, ada satu yang menarik nih. Tahun 2014, Bapak ini sebenarnya sudah sangat ngetop di situ. Karena pada saat itu Bapak melakukan uji materi Undang-Undang ASN. Ya, Betul ya Pak ya? betul. Urgensinya apa sih Pak pada saat itu Pak? Begini, di Undang-Undang ASN kemarin itu salah satu pasalnya adalah setiap ASN yang ingin mencalonkan diri menjadi kepala daerah, apakah itu bupati, wali kota, gubernur, apalagi sampai kepada presiden, itu wajib mundur saat mendaftar. Kalau dia ingin mencoba untuk berpartisipasi di bidang politik dan menjadi kepala daerah, saat dia mendaftar sudah harus melampirkan pengunduran diri, kemudian diverifikasi oleh panitia dan dia tidak lolos verifikasi itu, maka dia sudah menjadi pengangguran, Pak. Wah, secara otomatis Secara dia menjadi otomatis pengangguran. menurut undang-undang itu. Oleh karena itu, menurut kami kan ada unsur bukan ketidakadilan, tapi kan ada ketidakseimbangan dari hak konstitusi warga negara yang secara kebetulan mengambil profesi sebagai ASN. Perbincangan mengejar akuntabilitas seputar keuangan negara. Melintas Sakura. Halo Sobat AKN, kembali lagi bersama saya Justiawan Wijaya. Kali ini masih tetap di podcast Melintas Sakura, mengejar akuntabilitas seputar keuangan negara. Sebelum masuk ke episode kali ini, saya ingin perkenalkan salah satu program baru kami, yaitu Beranda, Berita Akuntabilitas untuk Anda. Apa itu Beranda? Sobat AKN nanti bisa cek langsung tayangannya di semua platform media sosial kami. Bahagia sekali pada episode kali ini kita kehadiran orang nomor 1 di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI, sekaligus figur yang penuh keberanian, inovatif, dan berjiwa muda. Kita akan mengenal lebih dalam mengenai DPD. Tetapi seperti biasa sebelum kita masuk memperkenalkan siapa orang nomor 1 ini, kami punya quotes, ya quotesnya seperti ini, dalam perang kita hanya bisa terbunuh sekali saja. Akan tetapi dalam politik kita bisa mati berkali-kali. Quotes ini disampaikan oleh Winston Churchill, ya dia adalah politikus dari Britania Raya dan sempat menjadi Perdana Menteri di Britania Raya. Sobat AKN, mari kita sambut bersama Bapak Dr. Rahman Hadi MSI, Sekretaris Jenderal DPD RI. Terima kasih Pak Iwan. Baik, Pak Sekjen, ya. Pak Rahman, apa kabar? Baik ya. Seperti biasa ya. Selamat datang Pak tentunya di podcast kami di Melintas Sakura, dan ini juga mengawali pembicaraan kita pada kali ini. Mungkin Pak Sekjen bisa menyapa Sobat AKN yang mungkin sedang melihat juga tayangan ini. Kalau boleh Pak, ya. Apa sih Pak kesibukannya Sekjen DPD saat ini Pak? Terima kasih Pak Iwan. Jadi saya sapa dulu para pemirsanya, Sobat AKN dalam program Melintas Sakura. Ya. Ini terima kasih luar biasa nih. Ya. Saya agak merasa tersanjung ini. Ya. Diundang dalam sebuah acara yang memang acara ini saya sudah mengikuti yang sudah-sudah dari beberapa podcastnya dan luar biasa gitu. Amin. Ya, kesibukan sekarang seperti biasa rutin karena saat ini baru saja Bapak Ibu anggota itu masuk di masa reses, sekarang masuk masa persidangan. Ya. Jadi kalau masa persidangan seperti biasa, maka ini singkat, masa persidangan kita sangat singkat karena hanya 1 bulan. Dan kalau kita lihat konstrennya kemarin aspirasi masyarakat yang disampaikan di sidang paripurna dari hasil tangkapan reses Bapak Ibu anggota sangat kompleks ya. Ini harus kewajiban kami bagaimana mengemas ini menjadi tematik dari alat-alat kelengkapan untuk masa sidang. Wah, luar biasa. Pak Sekjen, kalau Pak Sekjen merasa tersanjung, kami lebih tersanjung lagi nih Pak. Karena Melintas Sakura kedatangan tamu yang sangat luar biasa dan tamu yang istimewa. Pak Sekjen, ini kami punya tim riset. Ya. Ternyata setelah kami telusuri, kelahiran Bapak di wilayah Cukohnau ya Pak ya? Iya Pak. Nah, ini kelurahan atau desa atau apa nih Pak?
Ini nama desa Pak. Jadi kalau lihat di peta mungkin di sebelah mana ya? Dulu nama kabupatennya itu Oku Pak. Kemudian pecah menjadi Oku Selatan. Dari selatannya itu lebih ke dalam lagi. Sekarang nama kecamatannya itu dulu Kecamatan Pulau Beringin. Desanya Desa Cokohnau 340 km dari Kota Palembang. Ini mungkin Sobat AKN juga baru dengar nih Cokohnau. Saya sendiri yang memang juga kelahiran sama mungkin dengan Pak Sekjen dari Sumatera Selatan. Kemarin pada saat tim riset menyampaikan Cokohnau, saya bilang Cokohnau wilayah mana gitu. Pak Sekjen besar juga di Oku Selatan ya Pak ya? Di Oku Selatan ya. Nah Pak, ada satu yang menarik nih. Tahun 2014 Bapak ini sebenarnya sudah sangat ngetop di situ karena pada saat itu Bapak melakukan uji materi Undang-Undang ASN. Betul ya Pak ya? Betul. Urgensinya apa sih Pak pada saat itu Pak? Begini, di Undang-Undang ASN kemarin itu salah satu pasalnya adalah setiap ASN yang ingin mencalonkan diri menjadi kepala daerah, apakah itu bupati, wali kota, gubernur, apalagi sampai kepada presiden, itu wajib mundur saat mendaftar. Saat mendaftar ini artinya ketika saya berkeinginan atau 4 juta ASN kan ya, yang juga sebagai warga negara yang juga memiliki hak politik yang sama seperti warga negara yang lainnya. Kalau dia ingin mencoba untuk berpartisipasi di bidang politik dan menjadi kepala daerah, saat dia mendaftar sudah harus melampirkan pengunduran diri, kemudian diverifikasi oleh panitia dan dia tidak lolos verifikasi itu, maka dia sudah menjadi pengangguran Pak. Wah, secara otomatis pengangguran menurut undang-undang itu. Oleh karena itu menurut kami kan ada unsur bukan ketidakadilan, tapi kan ada ketidakseimbangan dari hak konstitusi warga negara yang secara kebetulan mengambil profesi sebagai ASN. Ada perubahan Pak pasca uji material itu? Jadi karena memang yang kita tuntut itu adalah kesetaraan. Kenapa anggota DPRD, anggota DPR RI, anggota DPD RI yang juga dibiayai oleh APBN ketika mencalonkan diri tidak wajib mundur. Nah, mungkin kesalahan reasoningnya itu sehingga begitu kita gugat, kita ingin ada kesamaan perlakuan hukum terhadap ASN, maka yang dikabulkan adalah justru terbalik Pak. Bukan kita yang tidak wajib mundur, tetapi Bapak Ibu anggota Dewan akhirnya ketika mau mencalonkan diri menjadi pejabat politik dalam DPR, dalam jabatan kepala daerah itu wajib mundur. Nah, harusnya kita tidak itu, kita menginginkan justru yang ingin diangkat itu adalah dari sisi KSN-nya, bukan mau mengajak bersama-sama Bapak Ibu politisi itu untuk bersama-sama mundur. Wah, luar biasa Sobat AKN. Ini hal yang baru ya, informasi yang baru. Mungkin informasinya sudah lama tapi baru tersampaikan kepada kita ya. Pak Sekjen, kenapa sih memutuskan berkarir di instansi politik Pak? Ini berat loh Pak. Jadi kan kita sebagai ASN ini tidak punya pilihan ya. Ketika kita tekan kontrak sebagai CPNS waktu itu, maka kita pertama adalah bersedia untuk ditempatkan di seluruh Indonesia. Betul. Berarti dari sisi kewilayahan. Juga kita tidak punya pilihan ketika kita misalnya ditempatkan di sebuah institusi juga tidak boleh menolak. Nah ini soal pilihan. Ketika ada kesempatan sebetulnya kita juga mencoba untuk berpartisipasi, melihat sisi lain dari pengabdian birokrasi. Nah ternyata sama-sama birokrasi. Sama-sama birokrasi. KKN siap dong Pak? Oh iya dong, siap, ya? harus karena program pemerintah harus kita dukung, harus kita sukseskan. Pak katakan sebagai seorang putra daerah, pernah nggak sih Pak ada motivasi atau Bapak terbawa perasaan saat berurusan dengan kepentingan daerah di DPD Pak? Pasti begini ya, setiap orang itu akan ada ikatan emosional kepada tanah kelahirannya, asal usulnya, di mana dia dibesarkan. Tadi
kesempatan kita untuk berbuat kepada daerah kita sendiri dan lain-lain. Tetapi ketika kita masuk ke sebuah ranah yang memang NSPK-nya, norma prosedur standarnya sudah ada, maka harus menyesuaikan dengan keberadaan dari NSPK itu sendiri. Sepanjang memang NSPK-nya terpenuhi, wilayah apapun, daerah manapun, termasuk di daerah kita juga sama harus diperhatikan. Oke, baik. Nah, kalau boleh Pak Sekjen, karena ini Sobat AKN ini dari orang nomor 1 yang memimpin Sekretariat Jenderal DPD. Apa sih Pak secara kelembagaan tugas dan fungsi DPD ini? Kalau DPD-nya sendiri, ini DPD ini adalah dibentuk berdasarkan konstitusi Pak. Ya. Undang-Undang Dasar 45, pasal 22D, bahwa keberadaan lembaga DPD ini adalah merupakan check and balance. Betul. Nah, ketika mereka menjadi check and balance, maka keberadaannya adalah juga melaksanakan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, ditambah dengan satu, fungsi representatif. Oh, fungsi representatif ya. Oleh karena dia check and balance, maka keberadaan anggota DPD dalam jumlah ini tidak mengabaikan daripada jumlah penduduk. Ya. Jawa Barat yang penduduknya 53 juta, 4. Oh. Tetapi ada sebuah provinsi yang penduduknya 1,6 juta, juga 4. Karena yang diwakili itu adalah wilayah, daerah. Kan syarat sebuah negara itu kan wilayah. Ada rakyat, ada pemerintahan. Maka wilayah ini yang disebut dengan wilayah itu bukan saja hanya teritori wilayah, tetapi juga sumber daya yang ada di wilayah itu. Ya. Pak DPD kan punya kewenangan untuk mengajukan dan membahas serta memberikan pertimbangan dalam setiap perancangan undang-undang DPR. Menurut Pak Sekjen, apakah itu sudah sesuai, sudah bisa dilaksanakan atau bagaimana Pak? Jadi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 itu, DPD itu berhak mengusulkan atas undang-undang yang terkait dengan pemerintah daerah, Pak. Ya. Kemudian terkait dengan pembahasannya, memang itu harus dituangkan dalam perundang-undangan. Di Undang-Undang MD 3 kita masih belum secara spesifik memberikan ruang dan gerak tentang keberadaan dalam hal ikut membahas. Karena di undang-undangnya itu, undang-undang dasarnya itu adalah ikut Pak. Ikut membahas, kemudian dapat mengajukan. Kata dapat ini kan frasenya itu artinya opsinya bisa iya, bisa tidak. Ikut, kata ikut ini artinya kan dia bukan menjadi jangkarnya. Nah, dua inilah kemudian diadakan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi. Keluar keputusan Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa setiap pembahasan di DPR sebagai satu rumpun legislatif ini dibahasnya tuh tripartit. Tripartit. Kalau tripartit berarti kan pemerintah, DPR, dan DPD. Dalam pelaksanaannya ini memang masih belum secara full, tetapi di terakhir ini keberadaan pembahasan di komisi, maka keberadaan daripada DPD dengan komite yang berkaitan ini sudah diajak untuk membahas. Ini kan salah satu kalau nggak salah salah satu dari sistem atau parlemen 2 kamar ya Pak, bikameral ya dalam format baru di perwakilan politik di Indonesia. Menurut Pak Sekjen, apakah eksistensi dalam sistem bikameral ini sudah seimbang Pak dengan lembaga yang lain, dengan DPR misalnya Pak? Oh pasti belum ya, pasti belum. Karena memang itu tadi pertama dibatasi oleh undang-undang dasarnya. Makanya di beberapa periode DPD ini kan mencoba untuk melakukan amandemen lah atas kewenangan itu. Paling tidak menghapus kata dapat. Dan menghapus kata ikut. Sehingga kalau itu dihapus bukan hanya tapi membahas. Tapi mengajukan. Nah, jadi kalau kata itu kemudian secara terang benderang, maka keberadaannya sudah merupakan suatu keseimbangan. Karena begini Pak, kenapa check and balance 4 tadi itu filosofinya adalah kalau Jawa Barat dengan jumlah penduduk 53
sekian juta. Ya. Dengan jumlah anggota DPR RI-nya hampir 90 lebih. Maka yang memperjuangkan Jawa Barat ini adalah berdasarkan anggota DPR RI-nya kan ada 90 yang berjuang untuk Jawa Barat. Tapi yang berjuang untuk provinsi yang kecil ini kan hanya berapa? Misalnya Bengkulu kan hanya 4 anggota DPR RI-nya. Nah, tapi dengan sama-sama 4, baik itu Jawa Barat maupun provinsi yang kecil, maka keberadaan DPD inilah yang harus menjadi balance-nya, Pak. Betul. Cek balance-nya itu adalah balannya itu ada di DPD itu. Sejauh ini upaya untuk mengganti kata ikut dan itu tadi, Pak, sudah sejauh mana, Pak? Ya, prosesnya. Ya itu tadi, untuk amandemen kan kita tahu sendiri ya, syarat daripada itu diusulkan oleh sepertiga dari. Ini memang masih jalan berliku. Jadi semenjak tahun 2002 itu sampai dengan sekarang kan belum ada amandemen. Berarti kita tetap kepada undang-undang dasar yang ada. Itu satu. Yang kedua, upaya lain ya yang sudah dilakukan tadi itu adalah melakukan judicial review. Nah, judicial review. Kalau kami melihat sebenarnya sinerginya sudah cukup baik, Pak, antara DPD, DPR dan MPR ini sudah sangat baik. Tetapi di dalam perjalanannya ada nggak hambatan, Pak Sekjen, terhadap sinergi ini yang sudah baik ini? Kalau hambatan secara spesifik nggak ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Cuman itu tadi keberadaan kita itu belum secara full dalam tripartit itu. Ya. Pak Sekjen, tugas Pak Sekjen nih ya. Ini perkembangan yang sangat signifikan terjadi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD. Kemarin kami melihat ada pameran di sana di mana masing-masing unit. Sebenarnya seperti apa, Pak, organisasi atau struktur Sekretariat Jenderal DPD ini, Pak? Apakah perlu dikembangkan? Sudah cukup? Karena kami melihat ada kantor perwakilan DPD di daerah ya, Pak. Bisa dijelaskan, Pak Sekjen? Jadi Sekjen DPD RI itu adalah merupakan urusan yang mengurusi, Pak. Urusan yang mengurusi administrasi dan keahlian. Makanya di tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Kepres, sesuai dengan Undang-Undang MD 3, sesuai dengan tatib di DPD itu sendiri adalah menyelenggarakan dukungan administrasi dan keahlian. Prase menyelenggarakan itu artinya mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengorganisir, mengawasi sampai pada mengevaluasi. Nah, untuk melaksanakan itu maka ditunjuklah seorang sekretaris jenderal. Sekretaris jenderal membawahi itu 2 orang deputi. Ada deputi administrasi, urusan administrasi, keuangan dan sumber daya manusia, dan juga ada deputi persidangan untuk mengatur tentang pola persidangan, koordinasi lintas lembaga. Betul. Pak Sekjen, yang menarik nih, Pak, pernah nggak sih terbersit antara Sekjen DPD, DPR dan MPR kita pertukaran pegawai, Pak? Misalnya pegawai sini magang di sana 3 bulan, yang sana ke sini 3 bulan. Sepertinya seru tuh, Pak, kalau begitu, Pak. Wah, itu ini inspirasi ini bagus nih. Jadi pertukaran gitu, Pak. Kita coba pertukaran supaya dari katakan dari MPR memahami tugas DPD, dari DPD memahami ini seperti ini. Seru, menurut Pak Sekjen? Saya pikir bagus ya. Apa kita berada dalam satu kawasan, skup pekerjaan kita ini adalah legislatif, rumpunnya ya. Kemudian tugas utama kita adalah melaksanakan administrasi, kemudian dukungan keahlian, ya pasti seru itu kan. Pasti seru ya. Iya, bagus sekali. Pak Sekjen, kalau jumlah anggota DPD ini akan bertambah terus, Pak, ya. Kalau nggak salah provinsi yang ini pun bertambah ya. Bertambah. Ada berapa provinsi, Pak, penambahannya, Pak? Sesuai dengan undang-undang yang sudah diketok kemarin ada penambahan 4 provinsi ya di Papua. Berarti akan ada penambahan 16 anggota DPD dan sudah ada perpunya bahwa provinsi ini akan ikut melaksanakan pilkada dan sudah ada penjaringan bagi calon anggota
untuk mendaftar. Ini sudah Untuk mendaftar di mendaftar. masing-masing provinsi Iya. itu ya. Jumlah anggota sekarang secara keseluruhan berapa Pak? 136, 136 dari 34 provinsi. Dari 34 provinsi. Iya. Luar biasa itu Pak. Itu Iya. pekerjaan berat sebagai Sekjen DPD itu. Iya, ini makanya agak membedakan Pak. Aha, Ini joke aja. Iya. Saya bilang, waduh kalau Pak Sekjen MPR enak nih. aha, Gimana ceritanya kok enak? Ya kan beliau mengadministrasikan, mendampingi Ya. dan memanage kegiatan Ya. daripada 10 anggota, Iya. 10 pimpinan. 10 pimpinan. Ah, Terus di DPR, ya di DPR 575 anggotanya. Tapi cuma 9 fraksi Pak. 9 fraksi. Ya, Jadi kalau betul. 9 fraksi, kalau artinya 9 suara. 9 lah ya. suara. Di Ya. DPD ini Ah. Pak 136 ini Aha, satu orang satu fraksi. Satu orang satu Iya, fraksi, itu bedanya. masing-masing tidak memiliki Ah. atasan, masing-masing tidak memiliki keterikatan, kerjanya adalah independen. Sehingga memang ya ketika 136 ini tidak bulat dalam pengambilan keputusan ya voting misalnya. Voting, Seperti itu, betul. Pak Sekjen, kalau anggota DPD itu kan istilahnya dipanggilnya senator ya Pak ya? Ya. Senator ya Pak ya? Itu dasarnya apa Pak? Nah, jadi begini, kan memang dalam sebuah negara bikameral, Ya. kan babonnya demokrasi kita dengan bikameral ini kan Amerika ya Pak. Mhm. Bahwa keterwakilan daripada daerah yang kita sebut provinsi ini dengan keterwakilan negara bagian di Amerika kan hampir sama nih. Kalau di Malaysia Dewan Negara gitu Ya. ya. Nah, setiap yang mewakili kewilayahan itu dalam tanda kutip Ya. mencerminkan senat gitu. Ya. Senat, ya. Oke. Senat itu kan keterwakilan. Betul. Keterwakilan. Maka di DPD melalui sidang paripurna, walaupun itu adalah berlaku untuk internal dan pembahasan dan panggilan kepada masing-masing anggota, maka disepakati namanya adalah senator. 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 Oh, jadi itu dasarnya ya Pak ya? Ya, memang Itu kalau kita dasarnya. kembali kepada konstitusi kan masih anggota DPD. Masih anggota DPD RI. Pak Sekjen, DPD kan sering juga melakukan kegiatan kunjungan ke parlemen negara lain nih Pak. Ya. Kira-kira menurut Pak Sekjen dari hasil pengamatan selama ini, pengalaman, negara mana sih Pak yang paling mendekati sistem parlemen kita? Misalnya dengan bikameral ada DPD dan ada DPR. Negara mana Pak yang kira-kira mendekati? Kalau kita lihat misalnya Amerika dengan itu dengan senator. Ya. Tapi kita lihat Malaysia Dewan Negara. Dewan Negara. Atau di Meksiko juga sama. Jadi rumpun daripada yang bikameral yang memiliki serupa seperti kita ini dengan pola kerja yang sekarang sebetulnya dengan Amerika kita juga mendekati. Tapi di sana itu kan penguatannya luar biasa. Iya. Kekuatan senat di Amerika itu kan bisa membatalkan undang-undang, kemudian masalah anggaran, betul. kemudian juga impeach dan lain-lain juga kan ada di sana. Nah di kita ini terbentuknya kan berbeda Pak. Berbeda. Di usia DPR yang 67 tahun, DPD kan baru 17. Adiknya Pak ya? Adiknya Jadi ya. baru beranjak dewasa dewasa. Pak Sekjen tadi sempat saya sampaikan bahwa DPD kan memiliki kantor di daerah. Ya. Sulit nggak Pak mengkoordinasikan seluruh kekuatan DPD ini untuk menunjang tugas pelaksanaan fungsi dari Kesekretariatan Jenderal Pak? Ya, jadi gini, amanat daripada Undang-Undang MD3-nya bahwa DPD itu memiliki kantor di daerah. Ya. Nah makanya sekarang kita sudah membangun beberapa kantor yang sudah dibangun, tetapi ada beberapa kantor yang masih pending karena memang ada moratorium ya pembangunan kemarin sehingga masih menggunakan fasilitas pemerintah dalam bentuk pinjam pakai misalnya kan terhadap daerah yang tidak memiliki, juga kami ada yang beberapa yang sewa. Karena memang amanatnya harus memiliki kantor di daerah. Ini amanat undang-undang. Jadi kalau kami tidak lakukan maka akan melanggar undang-undang. Nah, kepala kantornya adalah eselon 3. Eselon 3. Jadi kalau sulit tidak memanagenya hampir sama ya. Instansi vertikal yang lain juga memiliki yang sama. Kita contohkan misalnya lembaga negara, BPK juga BP ada di provinsi. Ada di provinsi. Mahkamah Agung juga ada
pengadilan tinggi, begitu ya. Kemudian kita Kejaksaan Agung juga ada Kajati dan lain-lain. Nah, pola manajerialnya adalah hubungan antara kepala kantor itu langsung kepada sekjen. Jadi langsung vertikal. Langsung vertikal. Tidak di bawah deputi atau juga tidak di bawah biro-biro. Oke. Jadi, mereka rolling tuh Pak? Iya di rolling karena dia kan miniatur daripada kesekjenan. Dia kepala kantor, di sana ada urusan keprotokolan dan persidangan dan administrasi. Kenapa ini harus ada? Pola kerja di DPD ini adalah kan 1 bulan reses. Ya. Berarti Bapak Ibu berada di daerah. Dengan dia berada di daerah itu melaksanakan koordinasi dengan pemerintah daerah, dengan masyarakat, dengan elemen-elemen lainnya yang bisa difasilitasi lewat kantor itu. Ya. Setelah selesai reses berkantor di Ibu Kota Negara, melaksanakan rapat-rapat atas hasil reses. Maka kesekjenan yang di sini yang memfasilitasi. Berarti memang ada kontrol juga di situ. Ada kerjasama yang full kontrol juga. Full kontrol ya. Full kontrol ya. Oke Pak Sekjen, kita kembali ke tugas DPD Pak. DPD juga kan kalau menurut catatan kami berdasarkan literatur yang ada, ini juga menerima hasil pemeriksaan keuangan negara ya Pak, LHP, menerima LHP dari BPK. Bentuk pengawasan hasil pemeriksaan BPK yang dilaksanakan oleh DPD seperti apa Pak? Jadi setiap Hapsem namanya ya. Hapsem, betul. Hapsem itu setelah disampaikan oleh BPK ke DPR, maka berikutnya disampaikan kepada DPD dalam sidang paripurna. Selesai dari DPD ini, maka disampaikan kepada pemerintah. Ya. Sampaikan kepada pemerintah. Ini udah sejenis konvensi lah ya. Konvensi. Kemudian terhadap hasil temuan BPK itu, maka diserahkan kepada komite, diserahkan di paripurna, maka pimpinan menyerahkan kepada komite 4 yang membidangi keuangan. Ya. Dan menyerahkan kepada Badan Akuntabilitas Publik sebagai sebuah alat kelengkapan yang memang menindaklanjuti atas temuan-temuan. Ya. Hasil pengawasan ini sesuai dengan undang-undang, kemudian diserahkan kepada DPR untuk ditindaklanjuti dan diserahkan kepada pemerintah. Jadi kita di prosesnya. Di prosesnya Pak ya, dari pertama proses kemudian ke DPR. Ya, kan? Ke DPR. Hasil pengawasannya diberikan ke DPR. Pak Sekjen, intermezzo sedikit nih Pak. Saat ini kan banyak akun sosial media bagi pejabat negara yang jadi sorotan Pak. Gitu. Di antaranya karena flexing. Flexing itu memamerkan kekayaan. Bapak punya sosmed nggak Pak? Ada. Ada, aktif ya Pak ya? Instagram. Instagram. Tapi itu adalah untuk merekod kegiatan-kegiatan saya. Sehingga tanggal ini menerima tamu ini, melaksanakan kegiatan paripurna, melaksanakan rapat pimpinan, melaksanakan itu terrekod dalam bentuk gambar maupun narasi. Artinya ada informasi dari kegiatan keseharian Bapak selaku Sesjen DPD ya Pak ya? Iya. Nah Pak, sebelumnya kalau nggak salah menurut catatan kami juga, Bapak pernah menjadi Kepala Biro Umum di Setjen DPD Pak ya? Iya. Berat mana Pak jadi Setjen DPD dan jadi Kepala Biro Umum Pak? Jadi begini, sebenarnya pekerjaan ini kan pada tataran Kepala Biro, Deputi, Sekjen ini kan lebih kepada manajerial ya Pak. Iya. Kalau kita manajerial maka pada tataran itu technical skill-nya kan sedikit. Ya. Tapi managerial skill yang besar. Nah, managerial skill yang besar ini kan bagaimana menggerakkan sumber daya. Ya. Yang kita gerakkan apa? Money, material, mesin, metode. Ya kan? Itu yang kita gerakkan. Kemudian polanya apa? Melalui planning, organizing, sesuai fungsi manajemen ya. POEK itu. Nah, sepanjang kita menggerakkan orang-orang dan sumber daya ini dengan sudah punya NSPK tadi, kalau bahasanya ada SOP-nya, ada SOP-nya, kan tinggal menggerakkan. Iya. Jadi kadang-kadang pekerjaan di Biro Umum yang masih imbang antara technical skill dengan managerial skill, yang kita juga harus turun ke belusuk juga Pak, belusuk juga lihat di mana kerusakan. Lebih berat di Kepala Biro Umum. Lebih berat. Iya. Lebih santainya mana Pak?
Dua-duanya nggak ada yang santai. Nah, karena bekerja ini nggak ada yang santai. Oke. Pak, tim riset kami memiliki data bahwa Bapak juga rupanya sebagai akademisi di Step Up di negara ya Pak ya. Gimana Pak caranya membagi waktu antara mengajar menjadi sesjen? Pengalamannya seperti apa Pak? Ini menarik nih Pak. Iya. Kan ada kewajiban moral ya ketika kita menyelesaikan pendidikan. Tapi sebelum itu di tahun 2002 saya sudah mulai mengajar. Wah. Mengajar, ada yang juga secara parsial lah. Mengajar ini kan juga hobi Pak. Iya. Jadi kita membaginya sangat mudah. Kalau mengajar di S2 misalnya itu kan kebanyakan di akhir minggu. Iya. Jumat, Sabtu. Ya. Okay. Kalau yang rutin di S1-nya itu adalah dosennya tim kan. Nah, kalau dosen tim itu satu mata kuliah itu diasuh oleh 3 dosen. Iya. Jadi kita tinggal berbagi. Pak Sesjen, kalau di lembaga politik seperti di DPD ini kan tidak mengenal Jumat, Sabtu dan Minggu. Oh, nggak ada. Ya, artinya kita harus ready terus Pak. Ready terus. Pada saat Pak Sekjen mengajar di kelas, pernah nggak ada panggilan mendadak Pak? Sehingga harus meninggalkan kelas mengajar. Jangankan lagi kelas Pak. Lagi kelas, kita masih bisa berargumentasi. Sebentar, kan ada batasannya kalau kelas. Kalau kita ngajarnya misalnya mulai dari jam 2, jam 4 selesai. Baru 3 SKS. Ini pernah ada suatu hari saya berangkat bersama anak-anak di hari libur. Kita sebetulnya rekreasinya ke ini Pak, Taman Buah. Oh, Taman Buah. Taman Buah itu apa ya? Cibubur bukan? Cibubur ya. Baru sampai kita bentangkan tikar, ya biasalah kan ingin membahagiakan anak-anak. Tiba-tiba ada telepon pimpinan dari mana? Ini harus segera kembali karena harus mempersiapkan materi karena untuk besok. Iya. Itu kita kembali. Yang uniknya, saya kan nyetir sendiri. Iya. Oh, Pak Sekjen nyetir sendiri ya. Iya. Jadi pilihannya kepada anak-anak, kalian tinggal di sini, silakan nanti pulangnya naik taksi. Oke. Kan kalau saya tinggal mobilnya kan mereka nggak bisa nyupirnya, Pak. Iya. Atau segera kita pulang bersama-sama. Iya. Akhirnya kesimpulannya karena kan nggak happy juga, ya udah kita pulang sama-sama. Oke. Ya itu suka dukanya Pak, karena memang layanan kita ini kan tanpa batas. Jadi kalau tempat gerai makanan itu buka 24 jam, sebagai Sesjen DPD lebih dari 24 jam harus standby-nya. Handphone harus selalu aktif. Dan kita harus responsif gitu ya Pak. Jadi kalau ada telepon, kita lihat ada miss call, harus segera kita telepon balik. Betul, luar biasa Sobat AKN. Jadi demikian beratnya menjadi seorang Sesjen DPD. Pak Sekjen, kita 30 menit, kita break dulu sebentar. Nanti kita lanjut lagi dan Sobat AKN tetap di YouTube Melintas Sakura. Halo Sobat AKN. Tahukah Sobat AKN, salah satu dari 5 arahan Presiden dalam RPJMN tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 yaitu pembangunan infrastruktur. Di mana di dalamnya termasuk infrastruktur TIK untuk transformasi digital. Kebijakan ini disambut oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, yaitu dengan melakukan penyediaan base transceiver station di daerah blank spot dengan target pemasangan pada 5.052 desa dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa permasalahan dalam penyediaan BTS, baik dari permasalahan akuntabilitas sampai dengan adanya tindakan beberapa oknum yang memperkaya diri dari anggaran program ini. Ingin tahu selengkapnya? Kunjungi Instagram kami di @puskagakn. Sobat AKN, kita kembali lagi dan masih tetap bersama Pak Sesjen DPD. Pak, olahraga Bapak yang favorit apa Pak? Sebetulnya secara spesifik ya dulu saya pemain tenis. Oh? Tapi pernah kecelakaan sehingga ini kan sempat patah. Jadi tenis sekarang tinggal passing-passing aja karena kalau sep tinggi dia kambuh dia. Oh,
Tapi Bapak kalau nggak salah juga aktif di DPD Bikers Community ya? Ya, di Bikers Community. Di Bikers Community karena itu kan olahraga yang tidak secara spesifik mengandalkan fisik kekuatan fisik ya. Community. Kemudian yang rutinnya adalah jalan pagi. Jalan pagi. Bikers Community berapa anggotanya Pak? Itu menarik tuh Pak. Kalau di DPD ya, di DPD itu ada sekitar 104 Oh 104, wow. Tapi kita pembina kadang ikut, kadang enggak. Yang aktif itu yang muda-muda. Kalau kita udah merasa tua nih, masih tinggal ngikutin aja. Masih muda Sobat AKN, Pak Sesjen ini masih muda nih. Pak tadi disampaikan di awal bahwa Bapak adalah sosok yang memiliki pribadi suka dengan tantangan dan perubahan. Iya. Gimana Pak menjaga semangat untuk melakukan perubahan dan inovasi Pak? Kiatnya seperti apa? Iya, yang pertama tentunya ya kita mencoba untuk memetakan kondisi existing kita. Sebab yang abadi itu adalah perubahan itu sendiri. Ya. Tapi perubahan juga nggak bisa dilakukan secara sendiri. Maka saya selalu sampaikan kepada teman-teman. Ini kita undang, kemudian kita dudukkan bersama, kita aransemen bersama. Oke. Sehingga semua merasa terlibat. Kalau kondisinya seperti ini, tingkat capaian kita adalah tertentu, kemudian jangka waktu tertentu, maka kita tidak akan dianggap memiliki progres. Kan kalau yang dikatakan efisien itu adalah input tertentu, output maksimal. Atau input minimal, output maksimal. Tapi kalau kita bekerja dengan pola seperti ini, dengan input yang kita sebut minimal, output minimal, ya kita enggak. Berarti kita harus memancing inovasinya dari semua partisipasi. Semua partisipasi. Supaya merasa bertanggung jawab bersama-sama. Jadi kalau diibaratkan seperti kita bermain orkestra Pak ya, harus main secara bersamaan. Bersama-sama, di aransemen lah. Di aransemen. Kalau di aransemen maka siapapun yang nyanyi, tune-nya sama. Tune-nya sama. Iramanya sama. Iya, dan ada irama. Ada irama. Pak Sesjen, kalau jumlah SDM di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD sudah cukup atau belum sesuai dibandingkan beban kerja yang nantinya akan bertambah nih Pak? Kalau untuk yang di sekretariat di pusat hampir memenuhi cukup lah ya. Oke. Karena distribusi kepada masing-masing kelengkapan, distribusi kepada Bapak Ibu anggota cukup. Tetapi kalau kami harus ngedrop dari sini ke 34 provinsi untuk memenuhi daripada formasi di masing-masing kantor di daerah ini, kami masih kekurangan. Ditambah lagi yang pensiun kan semakin setiap tahun ada. Tahun ini kita yang pensiun itu mungkin ada sekitar 40 gitu ya. Dan sejak tahun 2017 terakhir itu adalah penerimaan PNS. Yang di kami ya. Di tahun ini Pak ya? Di kami. Baru ada di tahun 2022 kemarin hanya 46 orang untuk menutupi pensiun yang sudah akumulasi sejak 2017. Berarti lebih dong dari sekitar 40 angkanya Pak sebenarnya. Lebih Pak. Jadi kekurangan kami itu, kalau kekurangan pegawai kami itu masih sekitar pemetaannya sekitar 300-an. 300-an kekurangannya. Tapi agak tertutupi dengan adanya teman-teman yang belum P3K ya, tapi yang PPNPN. Oke. Di sana ada tenaga fungsional juga Pak ya? Ada ya, supel juga ada. Mungkin sama dengan kami ada analisa PBN juga Pak di sana. Analisa legislasi APBN legislasi APBN belum ya? Belum ya. Oke. Banyak kalau jumlah pegawai PPN ASN itu namanya kalau nggak salah tenaga pendukung sekretariat Pak. Itu ada berapa orang di sana Pak? Kurang lebihnya 150-an ya. 150 ya. Tapi tidak termasuk yang kantor daerah ya, karena kantor daerah ini pengangkatannya paket. Jadi paket itu artinya misalnya bahwa setiap kantor itu harus memiliki 4 orang tenaga pengamanan, 2 orang cleaning service. Nah itu di luar itu. Di luar itu ya, di luar itu. Pak Sesjen, kalau sekarang kan digaungkan nih Pak
masalah parlemen modern. Ya. Artinya kalau kita bicara parlemen modern bukan hanya di DPR, DPD, Ya, pasti kan. betul. Nah, di sana kesiapannya di DPD seperti apa, Pak? Mensikapi bahwa kita udah harus take off, take off, Oh, udah ya. harus take off nih. Ya. Jangan lagi misalnya salah Ya, ya. satunya sudah harus paperless, harus Ya, apa? betul, betul. Apakah di lingkungan yang Bapak pimpin sudah melakukan hal seperti itu? Ya, kami memang ini sudah ada sejak rancangan paperless itu kan sudah lama ya. Ya. Tapi kemudian di-trigger lagi dengan COVID kemarin. Ya, Ini semakin akselerasinya luar biasa. luar biasa. Luar biasa. Memang keberadaan sistem ngantor kita pun kan waktu itu sempat on off ya. Oh, ya, sempat betul ada sekali. di rumah. Betul sekali. Kemudian WFH, WFO. Mhm. WFH itu artinya kita bukan libur, Ya. tapi bekerja. Tapi bekerja. Tempatnya yang berada di rumah. Oke. Jadi nggak bisa kita tanya, kita minta berkas ini, maaf Pak, saya sedang WFH. Nah, kan ada yang seperti itu. Ada. WFH itu adalah bekerja. Bekerja. Nah, dengan sistem modern ini, maka capaiannya untuk mendekati Ya. paperless seutuhnya, modern seutuhnya, di-trigger oleh COVID kemarin ini Ya. semakin cepat. Semakin Akibatnya cepat. sekarang kita tanda tangan digital. Mhm. Kemudian semua pakai Serikandi. Ya. Jadi Oke. sambil rapat begini, kalau kecuali hari ini nggak Ya, bisa lihat, nggak bisa. itu bisa mengoreksi surat-surat, Oke. mengapprove, Melalui, ya. mengapprove pengajuan anggaran dan Ya, ya, ya. cukup dengan tab seperti yang Satu dipegang. buah tab gitu ya, ya. satu buah tab kita udah bisa melaksanakan. Udah bisa sepanjang juga ada jaringan internet. Sepanjang aja jalan. Sepanjang Makanya kita aja. perbanyak Aha. di semua spot dan kita Mhm. bandwidthnya kita perbesar semua. Diperbesar ya. Dan juga kita minta kepada Bapak Ibu anggota juga ke sekjenan yang mendukung anggota melalui staf ahli dan asisten juga harus menyesuaikan dengan pola-pola seperti ini. Iya, Gitu. iya, Supaya iya. kita memberikan support materi kepada Bapak Ibu anggota, kan kita beli satu, kita beri hal itu kan tinggal kita kirim by filenya ya. By file, iya. Filenya. PDF-nya. Tapi kan untuk bisa melaksanakan ini juga kan perlu ada penyesuaian. Perlu ada penyesuaian bahwa Bapak Ibu anggota dengan kesibukannya yang pegang adalah staf ahlinya. Staf ahli, Dan ya, kemudian kita di sekretariat belum semuanya pegawai kita, tapi semua jabatan struktural dan fungsional itu kita udah beri untuk. Wah. Tapi belum semua. Luar biasa. Belum semua Pak ini. Dan Ini akan mereka- semua itu Pak. Ya secara gradual harus Harus semua. semua. Harus semua bahwa satu ruangan kalau dulu kecenderungannya satu orang harus memiliki satu komputer, satu printer. Satu misalnya printer, ya. ya. Nah, sekarang itu printer tuh hanya ada satu dalam ruangan yang besar. Ya. Semua orang bisa mengakses Bisa lewat nge-print bisa di situ. Bluetooth, Betul, bisa betul. segala macam. Luar biasa Pak Sekjen. Kami kan di sini di Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Pak. Di bawah Badan Keahlian. Bagi kalian. Jadi kurang afdol kalau kami tidak menyinggung sedikit masalah keuangan nih Pak. Ya. Anggaran Sekjen DPD besar Pak. Kecil. Kecil ya. Tapi Anggaran sekjen atau anggaran DPD? anggaran Sekjen Pak. Anggaran sekjen kita hanya 25% dari total anggaran DPD. DPD. kelembagaan. Oh, Ya. oke. Tapi luar biasa dengan kinerja Tapi kan yang gaji ya. Ya, ya. Gaji Aha. itu udah tersendiri tuh. Nah, Pak Sekjen, kalau tadi sempat saya sampaikan bahwa semua pada akhirnya tergantung dari jaringan internet. Ya, kalau kita mau ya, bicara betul. masalah parlemen modern, Pak. Pengembangan website atau pengembangan IT di Sekjen DPD sudah sampai di mana, Pak? Kondisi saat ini, Pak? Jadi kami kan kerjasama dengan Kominfo ya. Oh, Sehingga kemarin itu kita dapat bantuan untuk membangun sistem. Ya. Jadi sistem dibangun, kemudian kita tinggal menyiapkan mengisi oh konten-konten. oke. Nah, kemudian yang dari kita sendiri menyesuaikan dengan program-program yang dibuat oleh pemerintah ya. Ada yang terintegrasi misalnya kepegawaian, terintegrasi dengan Serikandi, kemudian Sakti dan lain-lainnya. Kalau kita lihat secara keseluruhan pembangunan infrastrukturnya lumayan berproses progres. Oke. Persoalannya adalah ketika rumah ini dibangun, Pak,
Siapa yang harus menempati kamar tidur, siapa ruang tamu, siapa yang kitchen di dapur. Iya, Ini kan yang masak ini kan yang penting nih Pak. betul. Ada yang belanja di pasar, Iya. ada yang meramu, ada yang masak, ada yang menyajikan. Iya. Kalau kita ilustrasikan, di kantor juga begitu Pak. Ya. Ada yang belanja masalah, ada aspirasi masyarakat, disampaikan di paripurna. Kemudian dari sekian aspirasi, 800 aspirasi itu, bagaimana kita press lagi menjadi perumpunan penggabungan yang cluster, kemudian akhirnya hanya menjadi 16 dan 16 itu harus didistribusikan kepada 4 alat kelengkapan. Ini semuanya by system. Semua by system. By system. Persoalannya adalah edukasi kepada operatornya ini yang harus secara bertahap kami lakukan terus. Kami lakukan terus. Memang belum sampai kepada tahap yang sempurna, tapi usaha untuk itu sudah sudah ke arah sana. Pak, organisasi Sekretariat Jenderal DPD ini juga merupakan organisasi yang wajib berangkat ke IKN, Pak. Ya. Persiapannya sendiri, Pak, di DPD, Pak, seperti apa, Pak? Sesuai dengan hasil rapat dengan Menpan RB kemarin, kami mendapatkan slot 81 orang yang harus berangkat. Maka kami langsung rapat. Ini kan pemindahan ke IKN itu kan kalau untuk kesekjenannya ya, kita tidak berbicara anggotanya. Berarti kan menjadi kesekjenan yang di sana. Bukan soal kuantitasnya. Iya. Kuantitas hanya 81 dari sejumlah. Tapi harus ada keterwakilannya semua. Iya. Maka yang pertama mendaftar saya bilang sekjennya harus ada di sana. Harus ada. Ya kalau enggak siapa yang direct sekjen harus ada di sana. Deputi ada 2, 1 harus ada di sana. 1 harus ada. Ya kan. Biro-biro yang mendukung maka harus kami bagi. Kalau ada 11 biro ya 5 di sana. 5 di sana. Baru kepala-kepala bagian, baru staf pendukung. Tapi orang-orang yang kita pilih ini adalah orang-orang yang menurut perspektif kita lebih mudah kalau untuk diajak berkembang. Iya. Karena faktor usia. Betul. Lebih mudah. Karena faktor pendidikan. Karena kalau yang sudah, mohon maaf ya, kalau yang sudah tua, kemudian dia harus berpikir anaknya nanti sekolah di mana dan lain-lain kan. Tapi kalau yang muda-muda kita ajak. Oke. Luar biasa, artinya udah siap ya? Kita udah siap. Kita siap ya. Pak, ini salah satu juga kenapa kita harus siap, katanya harus disiapkan infrastruktur. Infrastruktur. Nanti kalau kita nggak daftar, kita nggak dapat tempat tinggal. Nggak ada. Iya. Pak Sesjen, ini sudah demikian percayanya masyarakat dengan keberadaan DPD, Pak. Artinya mereka juga dari daerah-daerah menyampaikan aspirasi kepada DPD. Dalam setiap masa reses, para senator ini kan datang ke dapil-dapil ya Pak ya. Mereka menyerap aspirasi juga, lalu prosesnya di Sekretariat Jenderal seperti apa tuh Pak? Jadi kan setiap kali mau reses ada tematik Pak. Tematik. Kalau misal ya, tidak persis ya. Misal komite 1 adalah dalam rangka memantau persiapan dari pemilu kada. Kemudian komite 2 tentang sumber daya alam. Komite 3 misalnya tentang budaya. Tentang budaya. Komite 4 ekonomi mikro misalnya. Dan semua anggota itu kan terbagi dalam 4 komite. Iya. Maka selama 1 bulan mereka melaksanakan reses Bapak Ibu anggota. Setelah itu disampaikan dalam paripurna dalam bentuk provinsi. Provinsi itu adalah kompilasi dari masing-masing tema tadi. Iya. Maka 1 perwakilan dari 4 anggota itu di provinsi melaporkan di sidang paripurna bahwa kami berempat, yang dari komite 1 aspirasinya ini. Komite 2 aspirasinya, komite 3 dan komite 4. Ini kemudian diserahkan kepada pimpinan, pimpinan mendelegasikan kepada kesekjenan. Untuk materi ini diadakan klaster. Dan yang mana yang paling permasalahan apa yang paling menonjol dan permasalahan apa yang menjadi prioritas untuk segera dilakukan penyelesaian. Maka ada di kita namanya pusat kajian daerah dan anggaran. Di situ digodok. Kemudian di klaster dari katakanlah kalau dari 34 provinsi ada 300 aspirasi. Kita klaster menjadi
40, kemudian kita klaster lagi menjadi 16. Ya. 16 dengan yang berdekatan kita gabungkan, yang memang sejenis adalah kita rapatkan. Dari 16 ini kita kembalikan ke komite. Komite 1 ini masalah reses yang paling krusial. Sebagai bahan bagi komite itu untuk masa sidang itu. Komite 2 juga untuk masa sidang itu. Sehingga komite mempersiapkan untuk masalah ini kementerian atau mitra mana yang paling cepat untuk menyelesaikan. Maka beliau misalnya komite 1 akan mengundang kementerian terkait. Misalnya di Kementerian Dalam Negeri, kalau terkait dengan pertanahan, Kepala BPN, atau apa yang terkait dengan bidang tugas komite 1. Sebagai bahan dia RDP. Begitu juga dengan komite-komite lain. Pada saat RDP itulah disampaikan. Ini permasalahan di daerah, ini perlu penanganan. Kalau sudah ada penanganan, sudah sampai sejauh mana progresnya, apa kendalanya dan lain-lain itu disampaikan oleh disampaikan. Artinya masyarakat juga bisa langsung datang ke DPD ya Pak ya untuk menyampaikan ya, untuk menyampaikan itu. Oke Pak Sekjen, luar biasa nih Sobat AKN. Ini informasinya tentu sangat berharga karena memang kami baru mencoba mengulik informasi mengenai tugas dan fungsi dari Sekretariat Jenderal DPD. Pak Sekjen, kita tanpa terasa sudah 48 menit perbincangan kita, dan sebagaimana seperti biasa tamu-tamu yang kami undang di Melintas Sakura, kami akan suguhi pertanyaan quick question Pak Sekjen. Waduh. Bersedia ya Pak? Boleh. Bersedia ya Pak Sekjen ya? Oke, singkat-singkat aja Pak. Ini pertanyaannya sangat mudah kok, gitu kan. Tapi nggak ada bocorannya tadi ya? Nggak ada ya. Baik, kita mulai Pak Sekjen ya. Pak, keluarga atau pekerjaan? Pekerjaan, oke. Akademisi atau sekjen DPD? Sekjen DPD. Ini yang penting nih Pak. PMP atau T1? PMP tetap PMP ya. Tetap PMP ya. Bikameral atau unikameral? Bikameral. Lampung atau Jakarta? Jakarta, kenapa Pak? Ya, kompleksitas permasalahan, heterogenitas masyarakat, kemudian sarana dan prasarana lebih. Mobil atau motor? Mobil. Motor listrik atau motor bensin? Listrik ya, karena kita harus mendukung. Saya lihat juga DPD sudah melakukan dukungan terhadap keberadaan kendaraan elektrik. Salah satunya mobil golfnya sudah pakai listrik, luar biasa. Motor bebek atau motor gede Pak? Motor bebek. Kerja dalam ruangan atau kerja mobile? Sekarang bekerja mobile. Kerja mobile ya, karena dimanapun kita bahkan di dalam mobil pun bisa kerja. Sobat AKN, saya pernah satu mobil dengan Pak Sekjen, jadi di dalam mobil pun Pak Sekjen masih bekerja nih, luar biasa nih. Pak, Ari Lasso atau Once? Ari Lasso. Kenapa Pak? Ya memang semasa lah. Oke. Sarung atau celana Pak? Sarung ya, lebih enak lebih fleksibel. Berurusan dengan senator atau berurusan dengan berkas-berkas Pak? Lebih dengan senator. Dengan senator ya, karena fungsi kita melayani, memberikan pelayanan. Ya, bisa memberikan klarifikasi, argumentasi. Review aturan atau buat aturan Pak? Harus review. Ya. Nah ini menarik juga nih Pak. Hukum tata negara atau hukum administrasi negara? Hukum administrasi Pak. Hukum administrasi ya. Seminar atau workshop? Seminar, lebih komprehensif. Kunjungan dalam negeri atau kunjungan luar negeri? Kunjungan dalam negeri. Individu atau kerjasama Pak Sekjen? Kerjasama. Seragam atau beragam? Beragam. Sentralisasi atau desentralisasi? Desentralisasi. Pertanyaan terakhir Pak. Nonton konser atau nonton bola? Nonton bola. Lebih greget. Padahal kita hanya bisanya berkomentar. Tapi ada ekspresi yang Baik Pak Sekjen, Sobat AKN, luar biasa perbincangan kita kali ini bersama Pak Dr. Rahman Hadi. Sayangnya waktu juga yang memisahkan kita. Dan tentu kita akan kembali di episode selanjutnya dengan narasumber yang berbeda. Kira-kira siapa yang mau kita undang nanti, boleh komen
nanti di bawah ya. Dan sebelum kita menutup podcast kita kali ini, seperti biasa Pak Sekjen, kita jargon dulu Pak Sekjen. Ya. Ya, kita sama-sama ya Pak. Ya. 1, 2, 3. Pusat Kaji AKN, anytime, anywhere, support the parliament. Terima kasih Pak Sekjen. Sobat AKN, jangan lupa untuk share, like, comment, and subscribe. Dan terima kasih atas kehadirannya tentu Pak Sekjen DPD. Kami senang sekali kehadiran Bapak karena banyak informasi yang kami tangkap dalam kesempatan ini. Terima kasih Sobat AKN. Kami tutup acara podcast kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.